Yang Ho tinggal bersama ibu dan saudara perempuannya. Ayah mereka telah meninggal, sehingga kini Yang Ho menjadi kepala keluarga. Keluarga ini baru saja pindah ke kota besar untuk memulai hidup baru. Yang Ho dan saudara perempuannya akan segera menjalani hari pertama mereka di sekolah baru. Saun, adik perempuannya, tidak ingin terlihat bersama kakaknya. Saat mereka hampir sampai, Saun berlari lebih dulu untuk pergi ke sekolah sendirian. Ketika berjalan melalui sebuah gang, dia melihat 4 pengganggu sedang bermain-main dengan seorang anak laki-laki bernama Jino. Para pengganggu itu memukul Jino, mencuri uangnya, dan memanggilnya dengan nama-nama yang menghina. Yang Ho yang kebetulan melihat kejadian itu dari jauh menyadari bahwa anak-anak tersebut pasti bersekolah di tempat yang sama dengannya, karena mereka mengenakan seragam yang sama. Namun, dia teringat bahwa ibunya telah mempercayakan seluruh harapannya kepadanya. Karena itu, dia memilih untuk tidak terlibat dan langsung pergi. Di sekolah, Yang Ho duduk di sebelah Jino. Para pengganggu itu muncul di kelas, berjalan berkeliling untuk menunjukkan betapa tangguhnya mereka. Salah satu dari mereka mendekati Yang Ho dan memperingatkan, jangan coba-coba ikut campur, atau hidupmu akan seperti neraka. Nama salah satu pengganggu itu adalah Citai, nama yang langsung membekas di ingatan Yang Ho. Setelah sekolah usai, Yang Ho memutuskan untuk mengunjungi sebuah sasana tinju. Dia mulai memukul karung tinju tanpa izin. Seorang pelatih menghampirinya dan berkata, "Jika kamu tidak bisa menggunakan peralatan ini tanpa menjadi anggota." Yang Ho yang bertekad segera mendaftar. Ia menjelaskan bahwa ia pernah berlatih MMA sebelumnya, tetapi kini ingin belajar tinju karena menurutnya itu lebih efektif untuk bertahan dalam situasi apapun. Pelatih memberinya tugas ringan, melompat tali. Sementara pelatih masuk ke ring untuk melatih seorang pemuda lain, Yang Ho mengamati setiap gerakan mereka dengan saksama, mencoba meniru langkah-langkah yang dilakukan sang petinju. Malam harinya, saat Yang Ho sedang mengerjakan pekerjaan rumah, ia menyadari bahwa Saun belum pulang. Ia menelepon adiknya, tetapi Saun menjawab dengan nada kesal. "Aku sedang bersenang-senang di luar, aku bernyanyi karaoke." Saun langsung memutus telepon, meninggalkan Yang Ho dalam kekhawatiran. Yang Ho memutuskan untuk pergi mencari saudara perempuannya. Dalam perjalanan, ia tersandung pada kelompok pengganggu yang sedang nongkrong. Gadis-gadis di kelompok itu menganggap Yang Ho lucu, sementara anak-anak laki-laki berada dalam suasana hati untuk mengganggunya. Citai mengundang Yang Ho untuk duduk bersama mereka. Percakapan terungkap bahwa Yang Ho dan Citai ternyata saling kenal sejak sekolah dasar. Citai bahkan mengingat bahwa dulu ia sering makan di rumah Yang Ho. "Hei, bagaimana bisa keluargamu pindah ke kota besar?" tanya Citai. Dengan raut wajah serius, Yang Ho mengungkapkan bahwa ayahnya telah melakukan sesuatu yang tak terpikirkan setelah bisnisnya bangkrut. Karena itu, keluarganya harus pindah untuk memulai hidup baru. Anak-anak laki-laki di kelompok itu mulai bercanda, mengatakan bahwa memiliki bisnis pasti menyusahkan, jadi mereka sendiri tidak akan pernah mau memulai bisnis. Komentar itu membuat Yang Ho kesal. Ia berdiri dan memutuskan untuk pergi tanpa berkata apa-apa. Yang Ho akhirnya menemukan saudara perempuannya, Saun, sedang bersama seorang pria yang dia kencani, bernama Si. Saat melihat kakaknya mendekat, Saun buru-buru meninggalkan pria itu, sehingga Yang Ho tidak sempat berbicara dengannya. Keesokan harinya, Jinsu datang ke rumah Yang Ho untuk mengerjakan pekerjaan rumah bersama. Namun, Yang Ho merasa kesulitan memahami soal-soal latihannya. Merasa frustrasi, ia hanya berkata kepada Jinsu, "Ayo makan mie saja." Saat mereka makan, Jinsu memanfaatkan momen itu untuk memberitahu Yang Ho tentang cara kerja sekolah mereka. Ternyata, para pengganggu di sekolah tidak hanya beraksi secara individu. Mereka bekerja seperti geng dengan hierarki yang ketat. Kelompok Citai hanyalah bawahan dari para pengganggu di tahun terakhir. Hal itu menjadi sangat jelas ketika kelompok Citai sedang bersenang-senang di tempat karaoke. Tiba-tiba, para pengganggu dari tahun terakhir masuk dan mulai berdansa dengan para gadis di sana. Citai hanya bisa duduk diam, tidak melakukan apapun, sementara yang lain terlihat terintimidasi. Keesokan harinya, Jinsu kembali terpojok oleh 2 pengganggu. Mereka meminta uangnya. Dengan nada memohon, Jinsu berkata, "Tolong, jangan ambil uangku kali ini. Aku butuh uang itu untuk membeli buku pelajaran baru." Seperti yang bisa diduga, para pengganggu tidak peduli dengan permohonan Jinsu. Mereka tetap bersikeras meminta uangnya, mengancam akan memukulnya jika ia menolak. Saat itulah Yang Ho ikut campur. Ia mencoba membujuk para pengganggu agar berhenti, tetapi upayanya tidak berhasil.
Sebaliknya, mereka malah menyerang Yang Ho. Namun, situasi berubah ketika Yang Ho membalas serangan mereka. Dengan kemampuan bertarungnya, ia berhasil memukul mundur para pengganggu itu. Di tengah kekacauan, Citai memasuki kelas dan melihat apa yang sedang terjadi. Ia segera menghentikan perkelahian tersebut. Yang Ho menatapnya tajam, tetapi Citai berteriak, "Berhenti, Yang Ho! Jangan buat ini semakin buruk." Pemimpin pengganggu, yang masih terduduk kesakitan, menyeringai dan berkata, "Ya, ini bukan Yang Ho yang aku ingat." Citai bertanya kepada Yang Ho apakah dia berlatih. Yang Ho dengan tenang menjawab, "Ya, aku pernah berlatih MMA." Akhirnya, perkelahian itu berakhir, meski ketegangan masih terasa. Setelah kejadian itu, seorang pria bernama Chai menghampiri Yang Ho. Ia memberi selamat atas keberaniannya melawan para pengganggu. "Tendanganmu luar biasa," kata Chai dengan antusias. Di tempat lain, Citai terlihat merokok bersama teman-temannya di atap sekolah. Sambil melihat ke kejauhan, ia berkomentar, "Yang Ho berbeda dari yang aku ingat." Salah satu temannya menimpali, tendangannya benar-benar kuat." Saat jam sekolah berakhir, Chai mendekati Yang Ho lagi. Kali ini, ia memperkenalkan Yang Ho kepada teman-temannya, termasuk seorang pemuda bernama Haaku. Mereka mengundang Yang Ho untuk pergi minum bersama. Saat mereka bersenang-senang, Chai berkata dengan penuh semangat, "Para pengganggu itu bisa dihentikan. Jika lebih banyak orang seperti kamu, Yang Ho, berani melawan mereka." Setelah selesai, Yang Ho mengajak mereka ke gym. Gym sudah resmi ditutup untuk hari itu, tetapi Yang Ho memiliki akses. Tanpa pelatih di sana, Choi dan Haku memutuskan untuk memakai sarung tinju dan mencoba sparring dengan Yang Ho. Pertarungan itu terlihat konyol, dan Yang Ho tidak bisa menahan tawanya saat melihat mereka bertingkah seperti amatir di ring. Ketika malam tiba, Yang Ho memutuskan untuk mengunjungi ibunya di restoran tempatnya bekerja. Namun, ia terkejut mendapati ibunya sedang dilecehkan oleh seorang klien. Pria itu memegang tubuh ibunya dengan kasar dan memaksanya untuk minum bersamanya. Keesokan harinya, Yang Ho pergi ke sasana tinju untuk melepaskan amarahnya. Pelatih menyuruhnya untuk berlatih tinju, tetapi kali ini ia harus bertanding dengan lawan sungguhan. "Masuklah ke dalam ring," kata pelatih, menunjuk seseorang yang sudah berada di sana. Yang Ho ragu. Lawannya terlihat lebih muda darinya. "Apakah ini adil?" tanya Yang Ho. Pelatih hanya tersenyum dan menjawab, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Masuk saja." Saat pertarungan dimulai, Yang Ho segera menyadari bahwa anak muda itu jauh lebih berpengalaman. Meskipun lebih muda, lawannya memiliki gerakan yang lincah dan pukulan yang tajam. Mereka bertarung dengan sengit, tetapi akhirnya Yang Ho kalah dan tersingkir. Beberapa menit kemudian, Yang Ho duduk di bangku, membuka perban dari tangannya. Pelatih menghampirinya sambil tersenyum. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Yang Ho tidak terluka secara fisik, tetapi egonya terpukul. Pelatih tertawa kecil dan berkata, "Dengar, kau harus mengikuti prosesnya seperti semua orang. Kau tidak akan menjadi yang terbaik hanya dalam satu hari." Kata-kata itu membuat Yang Ho merenung. Malam harinya, saat berjalan melalui jalanan yang sepi, Yang Ho melihat Mayan, seorang gadis dari kelompok Citai. Dia sedang dilecehkan oleh salah satu pengganggu senior. Pengganggu itu memaksa Mayan untuk menjadi pacarnya, tetapi Mayan menolak dengan tegas. Biasanya, Yang Ho suka membantu orang, tetapi kali ini ia memutuskan untuk tidak terlibat. "Ini bukan urusanku," pikirnya sambil berjalan menjauh. Namun, sebelum ia pergi terlalu jauh, Mayan dengan berani menendang selangkangan pengganggu itu dan melarikan diri. Mayan mengejar Yang Ho. "Bagaimana mungkin kau hanya pergi begitu saja saat melihat seorang wanita dilecehkan?" tegurnya dengan nada kesal. Yang Ho hanya menatapnya sekilas dan menjawab, "Aku tidak ingin terlibat," lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Meski kesal, Mayan tersenyum kecil. Ada sesuatu tentang kesopanan Yang Ho yang menarik perhatiannya. Namun, malam itu ternyata tidak selesai di sana. Ketika Yang Ho mendekati rumahnya, ia melihat saudara perempuannya, Saun, didorong kasar oleh pria yang ia kencani, Si. Amarah Yang Ho langsung memuncak. Ia memukuli Si tanpa ampun. Tapi yang mengejutkan, Saun malah membentak Yang Ho. "Kau tidak perlu ikut campur dalam hidupku," teriaknya, meninggalkan Yang Ho dalam kebingungan dan kemarahan. Yang Ho tidak bisa memahami sikap adiknya. Keesokan harinya, di atap gedung sekolah, para pengganggu senior sedang menghukum kelompok Citai.
Intinya, Citai dan teman-temannya tidak menghasilkan cukup uang untuk para senior akhir-akhir ini. Kalian semua, ambil posisi anjing menghadap ke bawah, perintah salah satu senior dengan nada dingin. Tanpa pilihan, Citai dan teman-temannya mematuhi perintah tersebut. Para pengganggu senior mulai memukuli mereka dengan tongkat kayu tanpa ampun. Mereka hanya berhenti ketika merasa puas, meninggalkan kelompok Citai dengan memar dan rasa malu. Setelah para senior pergi, Citai mengusap luka di wajahnya dan berkata dengan nada kecewa, kita harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, kita akan terus jadi sasaran. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan seorang siswa naif dari angkatan mereka. Para pengganggu itu melingkupinya di sudut sekolah, mengancam akan memukulnya jika dia tidak masuk ke rumahnya dan mengambil semua uang yang bisa dia temukan. Tentu saja, siswa itu patuh. Beberapa menit kemudian, ia keluar dari rumahnya membawa setumpuk uang. Para pengganggu memuat kegirangan. Mereka bahkan memberi anak itu uang kecil sebagai hadiah untuk bermain komputer, lalu pergi dengan puas. Di sisi lain, suasana kelas lebih santai. Choi dan Haku membawa Yang Ho dan Jinsu ke sudut ruangan. Rumor tentangmu menyebar dengan cepat, kata Choi. Semua orang tahu kau memukul orang itu kemarin. Haku menambahkan sambil tersenyum, jangan khawatir. Kami mendukungmu jika mereka mencoba mencari masalah lagi. Setelah sekolah usai, Yang Ho berjalan menuju rumah. Namun, ia bertemu Maya di jalan. Maya berlari mendekatinya dan berkata, hei, aku hanya ingin berjalan bersamamu. Mereka berjalan bersama, tetapi suasana hati segera berubah ketika mereka melihat Citai di kedamaian. Citai memanggil seorang gadis yang berada di pedalaman. Begitu gadis itu mendekat, Citai menariknya dan menciumnya dengan agresif. Anehnya, gadis itu tidak menolak, malah membalas ciumannya. Sambil terus memegang gadis itu, Citai menatap Yang Ho dengan ekspresi penuh kemenangan, seolah-olah menunjukkan bahwa dirinya adalah pemenang. Yang Ho hanya menatapnya dengan dingin, lalu memilih untuk pergi. Namun, saat Yang Ho berjalan melewati gang rumahnya, ia disergap menuju si teman kencan Shaun bersama dua temannya. Mereka langsung menyerang Yang Ho tanpa memberi kesempatan untuk berbicara. Meski kalah jumlah, Yang Ho berhasil bertahan dan melawan mereka selama beberapa saat. Tetapi, akhirnya ia kehabisan tenaga dan dikuasai oleh mereka. Saat Yang Ho mulai kehabisan tenaga, Choi dan Haku tiba-tiba muncul di geng. Tanpa ragu, mereka segera membantu. Bertiga, mereka berhasil mengalahkan Si dan teman-temannya. Di tempat kebugaran, pelatih mulai memperhatikan dedikasi Yang Ho. Ia memutuskan untuk menempatkan Yang Ho di atas ring, sambil mengajarkan beberapa teknik baru. Yang Ho tidak pernah melewatkan satupun latihan. Ia melatih staminanya dengan rajin melompat tali dan meningkatkan kekuatan dengan memukul karung tinju tanpa henti. Bagi Yang Ho, latihan ini lebih dari sekadar olahraga, ini adalah jalan untuk menjadi lebih kuat. Ada alasan kuat di balik keseriusannya. Selain dirinya dan kelompok kecilnya, tidak ada seorang pun di sekolah yang berani melawan para pengganggu. Sementara itu, di tempat lain, Citai menemui pengganggu senior untuk menyerahkan setumpuk uang. Kali ini, senior itu terlihat puas. Setelah itu, Citai kembali bertemu kelompoknya untuk merokok bersama. Setelah percakapan singkat, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada para gadis dan pergi ke arah masing-masing. Namun, di tengah perjalanan, Citai dan kelompoknya bertemu dengan Yang Ho dan teman-temannya. Ketegangan langsung terasa. Kelompok kedua saling menatap dengan tajam, bersiap untuk bertarung. Citai mendekati Yang Ho, menatap dingin, lalu berkata, berhenti menatap seperti itu. Turunkan matamu. Meski enggan, Yang Ho menahannya. Ketika mereka akhirnya duduk di sebuah toko di dalamnya, Haku tampak kesal. Ia menatap Yang Ho dengan tajam dan bertanya, apa kau takut pada Citai?